adik-adik Karang Taruna selaku peserta sosialisasi norma ketenagakerjaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat hadir untuk bisa bertemu dan silaturahim. Dan silaturahim kita ini kita isi dengan kegiatan sosialisasi. Ya, sosialisasi tentang norma ketenagakerjaan. Mungkin masih asing apa sih itu norma ketenagakerjaan. Nah, ini tentunya penting bagi kita selaku tenaga kerja Indonesia. Ya, selaku pekerja seharusnya tahu dan paham apa yang menjadi hak dan kewajiban kita selaku pekerja. Nah, tentunya dengan norma ketenagakerjaan yang kita sosialisasikan pada hari ini, Bapak Ibu nantinya bisa memahami dan mengerti. Nah, dengan karunia Allah yang sungguh luar biasa ini, atas nikmat sehat dan sempat kita syukuri dengan lafaz ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita hadiahkan ke pundak baginda agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya haturkan ribuan terima kasih dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya atas semangat, atas antusias dan juga kehadirannya untuk menghadiri undangan kami, yaitu sosialisasi mengenai norma ketenagakerjaan. Ini merupakan program kemitraan antara Komisi 9 DPR RI bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia atau Kemenaker RI. Tujuannya adalah agar para pekerja kita, karena kita adalah pelaku semua di antara kita ini tidak ada yang pengangguran, semua adalah pekerja, baik itu sebagai petani, pedagang ataupun ikut perusahaan atau di instansi pemerintah dan lain sebagainya, di mana kita harus paham dan ngerti. Kita harus memahami apa saja ketika ada lowongan pekerjaan di salah satu perusahaan. Kita harus tahu profil perusahaan tersebut sudah terdaftarkah di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian apakah sudah memiliki izin, apakah sudah selama ini profitnya bagus dan memenuhi semua kewajiban-kewajibannya terhadap pekerjanya. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi korban. Jangan sampai menjadi yang baru-baru ini kita lihat viral di media sosial tentang perdagangan orang, ya. Itu karena tidak memahami. Ketika ditawarkan ada pekerjaan di luar negeri ataupun di luar daerah, tidak membaca secara detail apa yang dimaksud dengan surat perjanjian kerja, ya, sehingga ketika itu tidak sesuai dengan surat perjanjiannya, dikirim ke daerah lain tidak sesuai dengan SPK-nya dan juga menjadi korban daripada perdagangan orang tadi. Nah, ini penting bagi kita semua. Maka hari ini saya bawa jauh-jauh dari Jakarta, dari Kementerian Tenaga Kerja untuk mensosialisasikan ini. Karena ini adalah teknis semuanya, agar perlindungan tenaga kerja itu bisa maksimal. Karena tugas kami, saya selaku anggota DPR RI bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja, dalam hal ini pemerintah, melindungi tenaga kerja itu sangat wajib, karena itu kewajiban. Apalagi di tahun 2030 Indonesia mengalami puncak bonus demografi. Jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan dengan baik, tentu sumber daya manusia kita akan tertinggal dengan negara lain. Untuk lowongan pekerjaan yang ada di negara kita, tentu pemerintah belum bisa menyediakan 100% sesuai dengan lulusan yang setiap tahun selalu ada dari baik itu universitas maupun sekolah tinggi. Sehingga solusi dari pemerintah ini tidak menyuruh, tidak meminta, tetapi solusi dari pemerintah untuk mengatasi pengangguran, untuk mengatasi adanya bonus demografi itu dengan lowongan pekerjaan yang ada di luar negeri, bekerja